Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita dalam kondisi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dalam keberkahan dan kebaikan fid dunia wal akhirah. Situasi saat ini memang kehidupan akan terus beranjak, akan terus mengalir mengikuti situasi dan kondisi. Itulah kehidupan. Situasi lahan pertanian yang ada di Kaloran sangat indah, panenannya insya Allah sesaat lagi, dan kita cermati ya, lahan-lahan pertanian yang indah dan penuh pesona. Sebuah perjuangan ada nilainya, sebuah kekuatan hidup pasti ada maknanya. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini pasti ada nilainya dan ada hasil catatan di masa lalu. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Pasti semuanya pakai proses ya, pakai kehidupan. Jadi kalau ya kita ingin berpikir tentang sesuatu yang real adalah lakukan saja apapun pekerjaan kita. Lakukan saja apapun pekerjaan kita dengan ikhlas dan lillahi ta'ala. Jangan pernah ada kata mengeluh, jangan ada pernah kata capek. Lakukan terus menerus tanpa ada rasa capek. Dan suatu saat pasti akan ada hasilnya. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hasilnya. Di lahan hijau ini mungkin petani bekerja keras, eksis dengan kesulitan pupuknya, dengan kesulitan tenaganya, dengan kesulitan airnya, tapi satu persatu mereka bisa mengatasi, satu persatu bisa diurai. Jadi kata kuncinya adalah segala sesuatu harus dilakukan to be continue, terus menerus ya, to be continue, terus menerus. Apapun kendalanya bisa dihadapi. Yang kedua adalah kendala itu pasti ada, kesulitan itu pasti ada. Tidak ada hidup tanpa kesulitan. Karena sebenarnya kesulitan itu adalah rangkaian dari tangga demi tangga. Kesulitan itu adalah step by step. Kesulitan itu adalah kelas demi kelas. Semakin sampai menghadapi kesulitan pertama, berarti jenengan akan berhadapan dengan kesulitan kedua, ketiga. Sampai pada puncak tangga tertentu, kita akan sukses. Oke. Kemudian yang ketiga, dalam proses ini pasti banyak hal-hal yang kita temukan beda dengan tujuan semula. Kita ulang, kadangkala dalam perjalanannya hasil yang kita inginkan tidak sesuai dengan konsep kita. Nah, disitulah muncul inspirasi, muncul kreasi. Disitulah otak kreator kita akan mengolah. Ketika otak kreator kita mengolah, pasti akan menemukan banyak hal. Misalnya, oh, benih A tertentu itu kebal dengan hama ini. Oh, benih tertentu, benih padi tertentu kebal dengan hama ini. Jadi ada ilmunya bahwa pada varietas tertentu ketika menanam, jangan continue. Misalnya pada musim tanam A, ya musim tanam kali ini pakai varietas A, besok pakai varietas B, sehingga situasinya akan beda. Nah, kalau bisa lagi, misalnya ada temuan bahwa kalau menanam padi, misalnya jangan padi, idealnya padi palawija, ada variasi. Nah, pasti nanti ada kreasi tertentu. Kemudian yang keempat, SDM ya. SDM ini kadang-kadang menjadi masalah tersendiri bagi dunia pertanian. Karena apa? Banyak petani muda nggak tertarik untuk meneruskan pertanian. Banyak petani muda tidak tertarik untuk meneruskan lahan-lahan hijau seperti ini. Kenapa? Ya dia akan berkreasi di pabrik, mungkin karir di biro jasa, mungkin di perdagangan. Jarang yang tertarik dalam pertanian. Maka PR-nya adalah bagaimana bagaimana membuat situasi bahwa anak-anak muda, anak-anak milenial juga suka pertanian. Maka perlu dikembangkan pertanian ala milenial. Loh kok bisa? Iya, buat aja teknis teknologi tepat guna yang tidak membuat petani muda ini terlalu capek. Misalnya ada mesin kombi, adanya
maaf ini penghalau burung dengan metode-metode elektronik begitu. Jadi kalau sudah melibatkan teknologi tepat guna, libatkan anak muda. Ya, siapa tahu nanti pertaniannya dengan sistem dibuat hukum kausalitas. Ketika mau menanam padi, misalnya butuh airan listrik, tinggal pencet sibel, klik gitu, air mengalir. Oh, ada penyemprotan, klik, nanti disemprotkan. Gitu. Jadi memang butuh teknologi ke depan untuk sebuah aplikasi revolusi hijau, pertanian hijau. Maka era milenial, anak-anak milenial harus menggunakan teknologi tepat guna di dunia pertanian. Kalau tidak teknologi tepat guna, pasti anak milenial nggak tertarik. Harus menggotong pupuk sendiri, harus mencabut rumput dengan tangan sendiri. Ada alatnya, semuanya harus digunakan peralatan yang praktis. Itu yang terjadi. Ya. Baik itu kawan-kawan, jadi berkenan untuk untuk subscribe, like dan komen. Marilah kita benahi lingkungan kita tatap masa depan kita, visi ke depan kita dalam rangka gerakan pemberdayaan revolusi hijau. Dunia pertanian harus maju, libatkan era milenial. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto rahajo. Subur kang sarwo tinandur. Artinya subur, semuanya yang ditanam pasti subur. Semuanya dengan berkahnya Allah, dengan ridhonya Allah. Tetap menggunakan RAB pertanian, tetap menggunakan teknologi tepat guna, tetap memperhitungkan untung dan ruginya. Jangan sampai kosnya tinggi sehingga petani tidak mendapatkan hasil. Terima kasih kawanku. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sukamto Sastro di Majo. Informasi dunia pertanian.